Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Andini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan ilmu yang telah saya pelajari pada pelajaran Al-Quran Hadis. Dan saya akan mengangkat permasalahan yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu adanya hadis maudhu' atau hadis palsu. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan share video ini seluas-luasnya agar ilmu teman-teman semua berkah ya. Oke, sebelum kita memperdalam pelajaran ini, Andini ingin memberikan satu hadis. Bunyinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan itu berasal dari hadis lengkapnya yang berbunyi, carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Nah, jadi teman-teman, ternyata hal yang selama ini sering kita dengar itu adalah hadis palsu ya, teman-teman. Mengapa hadis ini bisa dikatakan hadis palsu? Karena periwayatnya adalah orang yang bernama Abu Atikah. Abu Atikah memiliki riwayat hidup yang kurang baik dikenal oleh masyarakat ya. Beliau dikenal sebagai sosok yang pendusta ataupun mungkar. Kesepakatan ulama pun mengatakan bahwa hadis ini adalah palsu. Teman-teman, sekarang timbul nih pertanyaan, sebenarnya hadis-hadis maudhu' atau dhaif itu boleh tidak sih diamalkan? Nah, setelah saya melakukan beberapa riset mengenai hal itu, saya mendapatkan bahwa suatu hadis yang dhaif boleh diamalkan jika itu dapat memperkuat karakter diri kita sebagai muslim menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi karakter yang lebih baik dan menimbulkan manfaat kepada kita, teman-teman. Atau kita bisa menyebutnya sebagai fadha'il amal. Namun jika hadis dhaifnya membicarakan hukum wajib seperti ibadah pokok kita, yaitu sholat, zakat, haji, nah sebaiknya itu tidak kita amalkan ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui nih salah satu hadis maudhu', pastinya terpikirkan gak sih oleh kita bagaimana awal sejarah timbulnya hadis maudhu' ini. Saya pun akan menceritakan sedikit sejarah dari hadis ya teman-teman. Pada masa Nabi, hadis itu sempat dilarang penulisannya karena beberapa sahabat itu terlalu tidak pandai menulis hadis gitu teman-teman. Jadi takut ada kekeliruan. Nah namun ada seorang sahabat yang rajin menulis hadis bernama Abdullah bin Amr bin As. Selanjutnya pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, perkembangan hadis itu tidak terlalu nampak karena pada masa itu para sahabat lebih berkonsentrasi menulis dan memasyarakatkan Al-Quran. Lalu kapan timbulnya hadis maudhu' ini? Pada masa siapa? Ternyata teman-teman, hadis palsu baru muncul pada dekade keempat dari tahun Hijriah, sekitar 40-an Hijriah. Nah, awalnya itu karena setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sejak itulah timbul kelompok-kelompok politik. Mereka melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya teman-teman, bagaimana kita dapat mengetahui sebuah hadis itu termasuk sebagai hadis maudhu'? Jadi teman-teman, pertama yang pastinya ditemukannya kecatatan pada perawinya ataupun juga adanya pengakuan dari pemalsu itu sendiri. Selanjutnya terdapat keganjilan dan rusak maknanya, dan juga dia bertentangan dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Nah teman-teman, untuk kita meriwayatkan sebuah hadis harus memenuhi syarat-syarat menjadi perawi hadis. Apa saja syarat-syarat perawi hadis? Yang pertama, adil. Maksud adil ini, kita sebagai orang muslim, kita balik, kita berakal, dan kita juga tidak membuat hal-hal yang fasik. Selanjutnya adalah dab. Dab sendiri memiliki dua jenis, yaitu dab sadran dan dab kitaban. Kita jika ingin menjadi periwayat hadis nih, kita harus memiliki hafalan yang kuat dan daya ingat yang kuat serta tidak pelupa, dan juga kita harus dapat menjaga apa yang tertulis dalam kitab hadis dari gurunya dengan sebaik-baik sehingga tidak mungkin adanya perubahan. Begitu teman-teman. Nah,
Ternyata nih teman-teman, untuk kita dapat mengetahui keadaan para perawi hadis, lahirlah ilmu yang disebut sebagai rijalul hadis atau ruwatul hadis. Jadi dalam ilmu rijalul hadis diterangkan sejarah ringkas riwayat hidup para perawi hadis, mazhab yang dianut, serta sifat seorang perawi dalam meriwayatkan hadis. Kita pun dapat lebih bisa membedakan kesohihan maupun ketidaksohihan suatu hadis karena adanya ilmu rijalul hadis ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah hingga kini kita masih banyak menjumpai hadis-hadis palsu yang beredar dan menjadi pegangan sebagian umat. Meski jumlahnya sudah tak terlalu banyak lagi, keberadaan hadis-hadis palsu berpotensi untuk membuat umat tergelincir dalam kesesatan. Jadi teman-teman, pelajarannya adalah tidak lupa kita mencari tahu terlebih dahulu sumbernya ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat menuntut ilmu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikan teri, ikan pari. Saya Andini, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.